Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Upi Mayasari, guru biologi di SMA Taruna Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Setiung, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya merupakan mahasiswa Profesi Pendidikan Guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di kampus Universitas Galuh. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran sistem gerak pada manusia submateri persendian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dan pimpin doa. Awali pembelajaran kita pada pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelia Sari. Agung Mudardo. Kita doakan dia segera sembuh. Amin. Agus Sidan Simbolon. Aspani. Rahmadanu. Regil Nurul Juanda. Sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Kalau sudah, simpan semua buku atau materi yang tidak berhubungan dengan biologi. Yang ada di atas meja hanya buku materi kita mengenai biologi. Handphone silakan digetarkan saja. Nah, Anda, kalau Bapak Anda lihat di slide Ibu. Pahlawan ada masa apa nih pahlawannya? Jadi Anda, zaman dahulu itu para pemuda kita berjuang menggunakan bambu putih. Nah, makanya ada Bung Karno mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru sampai ke akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Maksudnya itu adalah Ananda, bahwa perubahan yang positif, yang baik dari pemuda bisa memberikan dampak yang bagus terhadap perubahan negara maupun dunia. Paham ya? Jadi kuharapkan Ananda sebagai ujung tombak penerus kehidupan bangsa negara kita ini bisa memberikan dampak positif demi kemerdekaan kita yang telah diperjuangkan oleh kawan kita sebelumnya. Bisa? Ya, bisa. Siapa masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya Ina, silakan. Tentang tulang, Bu. Tulang, apa lagi? Siapa masih ingat? Ya, Kendrin. Tentang tulang penyusun rangka manusia. Ya, apa saja itu kemarin tulang rangka penyusun manusia? Pentikular dan aksial. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru di mana setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan Ananda mengetahui proses dan perkembangan tulang, struktur sendi dan tipe-tipe persendian yang ada pada tubuh manusia. Nah, sebelum itu silakan kita simak terlebih dahulu video di depan. Punya kamu sedangkan pun sangat terbatas. Kondisi ini terjadi karena Sulami mengidap penyakit langka, yaitu ankylosing spondylitis atau rheumatic sistemik yang sebabkan mengidapnya nyeri dan alami kaku tulang belakang. Warga Sidoarjo, Australia ini mengidap penyakitnya sejak berusia 10 tahun, sementara kini usianya menginjak 35 tahun. Nah, siapa yang kita tonton tadi? Orang yang menderita penyakit Penyakit langka di mana dia dikenal dengan manusia kayu. Karena dia tidak bisa membongkokkan. Coba Anda sekarang bongkokkan bukunya. Tegakkan lagi. Jadi pada penderita kelainan susun tulang belakang tadi dikatakan bahwa mengalami kaku pada tulang belakangnya sehingga tidak bisa membungkuk dan meluruskan punggungnya. Jadi Anda, kita masih bersyukur, masih diberikan kesempurnaan dan kesehatan oleh Allah. Semoga alhamdulillah. Semoga kita senantiasa bersyukur dengan cara menjaganya. Paham? Ya. Kita masuk materi baru hari ini. Sistem gerak pada manusia yaitu sendi, simulasi. Ibu minta kepada Naya ke depan. Setiap apa-apa yang diberikan kamu ulangi seperti biasa ya. Perhatikan ke depan. Percepat kanan. Cepat kanan. Stop. Nah, pengaturan lalu lintas jalan kiri kanan. Jalan kiri, jalan kanan. Kenapa teman kalian bisa meluruskan dan menekuk tangan, menoleh kiri dan menoleh kanan? Kenapa? Ina? Karena adanya sendi, Bu. Karena adanya sendi.
sendi kita ini bergerak ada 3, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi leluasa untuk bergerak. Sebelumnya itu sudah dibagikan berdasarkan beberapa kelompok. Seperti biasa, kelompok ibu beri namanya berdasarkan nama biologi atau istilah yang ada di biologi. Kelompok 1 osifikasi, silakan diambil LKPD. Kelompok 2 sinapsis, membahas mengenai struktur sendi, silakan diambil. Kelompok keempat gastrosis, yaitu jenis-jenis persendian pada gastrosis. Silakan bekerja 10 menit dari sekarang. Ligamen mencegah pergerakan sendi lebihan. Tulang rawan sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Cairan lancar dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Kapsul sinopia membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Belakang ini maraknya praktek. Ada yang memiliki pendapat berbeda dari kelompok lain? Kalau tidak, silakan lanjut. Belakang ini maraknya chiropraktik. Apakah chiropraktik itu? Amankah chiropraktik untuk semua kalangan manusia? Chiropraktik adalah disiplin dan profesi perawatan kesehatan yang menekankan diagnosis, perawatan dan pencegahan gangguan mekanik pada sistem muskuloskeletal, khususnya tulang belakang. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Nah, tepuk tangan dulu untuk Anda yang disampaikan oleh informasi yang tidak tadi sudah benar. Dari penjelasan tadi ada yang bertanya nggak sama kelompok 2? Nah, yang benar. Apa yang menyebabkan adanya bunyi pada persendian jari-jari yang ditekuk? Akan kelompok 2. Ya, silakan. Di dalam sendi ada cairan yang disebut cairan sinovial. Cairan ini berperan untuk melumasi atau membuat supaya sendi-sendi kita licin dan tidak kaku. Biasanya gelembung itulah yang menyebabkan terjadinya suara. Gimana, Bel? Siap. Nah, jadi benar Anda tidak semua sendi bisa menghasilkan bunyi. Apakah sebentar kita bisa menekukkan jari habis itu bisa bunyi lagi? Jadi butuh waktu untuk menghasilkan cairan sinovial tadi di dalam hubungan akar tulang atau persendian. Sudah puas, Abel? Bu, izin bertanya lagi. Boleh. Apakah sama osteoporosis dengan osteoartritis? Coba jelaskan. Ya, Dimas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abel. Osteoartritis merupakan pengangguran yang terjadi akibat kerusakan pada tulang rawan sendi atau bantalan sendi. Sedangkan osteoporosis merupakan kropos pada seluruh bagian tulang sehingga mengakibatkan tulang mudah patah. Nah, bagaimana? Siapa? Nah, paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk kepada kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yang bernama sendi sinartosis atau disebut sendi mati. Ciri-ciri dari sendi sinartosis ini yaitu hubungan antara kedua ujung tulang yang didekatkan oleh satu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau kehilangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Contoh dari sinartosis ini yaitu hubungan antar tulang tengkorak itu di kepala kita. Nah, Yang kedua, sendi amfiartrosis atau disebut sendi kaku. Ciri-ciri amfiartrosis yaitu hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Contohnya persambungan antara tulang rusuk dan tulang dada. pegang tulang rusuk dan tulang dada.
Lanjut. Yang ketiga, sendi diartrosis. Ciri-cirinya yaitu hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Contohnya hubungan tulang atau sendi pada siku dan pada lutut. Siku dan pada lutut. Nah, Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan dulu perwakilan kelompok 4 menyampaikan hasil presentasi kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bernama diestrosis akan membacakan hasil diskusi kami. Itu di gambar itu namanya sendi, yaitu sendi putar. Sendi ini dapat berputar mengitari tulang yang lain. Contohnya terdapat pada hubungan antara tulang akrat dan tulang pemutar atau tulang aksis sehingga kepala dapat bergerak atau berputar. Dan di leher. Yang kedua itu ada sendi geser. Ciri gerakannya yaitu pemutaran sendi datar atau sendi luncur hanya mungkin melakukan gerakan kanan dan muka belakang. Persendian yang mungkin gerakan pada dua bidang datar seperti ini disebut persendian dua sumbu atau biaksial. Sering terdapat pada antara tulang karpal atau antara tulang-tulang tarsal. Yang ketiga itu adalah sendi pelana. Yang keempat itu adalah sendi peluru. Disebut dengan sendi peluru karena dari hubungan dua tulang tersebut dapat terjadi gerakan ke segala arah. Yang kelima ada namanya sendi engsel. Disebut dengan sendi engsel karena arah gerakannya hanya satu arah, seperti engsel pintu. Tepuk tangan tuh Ina dulu. Yang disampaikan oleh Ina tadi sudah benar karena ada beberapa sendi yang memiliki tipikal keleluasan dalam melakukan pergerakan dan semuanya alhamdulillah kita miliki pada tubuh kita sehat. Dan karena kalian banyak yang loyo, coba perhatikan semuanya duduk siap gerak. Besok semangat. Coba perhatikan ke depan dulu. Ini apa kira-kira? Saya Buku cerita. buku cerita sudah. Yang tidak ini apa? Film apa? Saya ada apa bilangnya? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Ya pulang sekolah ya itu. Tadi siapa lagi? Siapa anak kalian itu? Ah, Mas Fadi. Sampai depan ibu kasih uang. Yang tujuh menjawab. Krishna. Perhatian tertuju kepada ibu karena ibu akan memberikan penguatan terhadap apa yang telah Anda sampaikan tadi. Proses pertukaran tulang terjadi pada manusia itu ada osifikasi intramembran yang biasanya terjadi atau prosesnya pada tulang yang bentuknya pipih seperti yang ada pada tulang tengkorak kita. Lalu yang osifikasi endotelium atau intracartilago biasanya adalah proses pembentukan tulang yang terjadi pada tulang yang bentuknya panjang. Lanjut, ini adalah struktur tulang panjang atau tulang pipa pada tubuh kita. Ini tadi yang dikatakan sacroepiphysis. Coba Anda pegang tulang waktu daun kupingnya, bisa nggak dipatah dibengkokkan? Bisa. Bisa ketika digitukan? Bisa. Coba bagian ujung hidungnya bisa digoyang nggak? Jadi pada tubuh kita ini ada yang namanya tulang sejati dan tulang rawan. Kalau tulang sejati ini adalah tulang yang keras, kalau tulang rawan memiliki bagian kartilago atau tulang rawannya masih banyak. Nah ini tadi dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa persendian itu ada 3, ada sendi tadi namanya sendi mati, sendi kaku dan Sendi gerak. sendi yang bebas. Lalu ada yang kartilago yang memungkinkan sedikit terjadi pergerakan. Contohnya coba kalian miringkan kiri dan kanan cukup. Yang ketiga adalah persendian yang dimana terdapat sinovial yang bentuknya seperti ini, penghubungan antara dua tulang, yang satu seperti bonggol, yang satu lagi seperti kapsul. Dan sinatrosis sendi matinya, amfiartrosis sendi kaku, dan dendrosis atau ledakan bergerak. Tadi nomor 2 ada menjelaskan mengenai siropraktik.
mengalami gangguan pendengaran, dia tidak bisa mendengar. Jadi dia memberikan terapi mematahkan lehernya dengan gerak kanan tidak terlalu kuat. Setelah dilakukan gerakan yang chiropractic tersebut, orang itu bisa mendengar, dan dari situlah mulai Iman tadi untuk mengembangkan praktek chiropractic. Nah, ini bagian-bagian sendi yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi ya. Nah, jadi ini Anda coba kalau perhatikan warnanya lebih bening dari yang lain. Itu adalah tulang rawan, persendi avertosis, persendi kaku pada tangan pengupil kita. Lalu persendian diartrosis, yaitu persendian yang bebas untuk bergerak. Coba semuanya menoleh kiri dan kanan, memutar. Sendi apa namanya tadi? Diputar. Kalau sendi ini? Sendi peluru. Kalau ini? Lengser. Nah, sendi sama seperti kerja pintu maupun jendela yang arahnya pembukanya hanya satu arah. Bu, Ya. saya bertanya Bu. Ya, silakan. Waktu itu kan saya scroll TikTok Bu. Nah, Jadi saya lihat ada orang gym Bu. nah, Orang di gym. Boleh saya praktek Bu? boleh. Bawa beban ya Bu. Bawa beban yang berat-berat Bu. Dia patah ini Bu. Waktu dia mau turun lagi badan Bu masuk patah Bu. Apanya patahnya? Tulangnya. Udah. Terus bapak apa? Nah, tuh, silakan duduk. Tepuk tangan untuk tidak nampak. Jadi Anda apapun aktivitas positif yang kalian temukan di sosial media, apalagi TikTok zaman sekarang, kalau ada hubungannya dengan materi pembelajaran biologi atau yang lain, silakan kita diskusikan di dalam kelas. Jadi pertanyaan Dimas tadi apa pertanyaan? Seseorang yang bersedang di gym melakukan olahraga angkat barbel atau beban, diangkat dia sampai tersentak belakang dan patah tulang lututnya atau terjadi pelepasan sendi otot sendi lututnya. Kira-kira kenapa? Siapa bisa jawab? Ya. Karena kebanyakan beban. Nah, bebannya terlalu berat. Ya, siapa bisa rampung hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Naya. Ossifikasi adalah proses pembentukan tulang. Persendian adalah hubungan antar tulang. Berdasarkan keseluruhannya, sendi terdiri atas 3 macam sendi, yaitu pertama sendi sinatrosis, sendi mati. Yang kedua amfiatrosis, sendi kaku. Dan yang ketiga diatrosis, sendi bebas. 3 ya. Yang bisa digerakkan seluruh. Nah, terima kasih Farah sudah melakukan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa Ibu akan melakukan kuis. Jadi silakan Ananda sediakan kertas kecil saja diberi nama. Silakan diperhatikan ke depan. Pertanyaan nomor 1 dimulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 2 sudah? Sudah ya. Nomor 4. Kalau sudah, sekarang silakan kertas jawaban kalian oper ke teman kalian sebelah kanan. 1 kali oper. Nomor 1. Bacakan soalnya, Kori. 1. Mengapa tulang pada orang dewasa tidak dapat mengalami pertumbuhan? Nah, yang jawaban benarnya adalah yang A. Yang jawab A sudah angkat tangan. Nomor 4. Hubungan antar tulang berupa sendi sinatrosis pada pernyataan di atas adalah nomor 3 dan 4, yaitu D. Siapa yang angkat tangan? Yang terakhir, bisa kita melangkah sendi apa yang terlibat dan di mana letaknya? Jawabannya adalah D. Dan silakan dikoreksi temanya. Yang nomor 100 angkat tangan dari siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Bagian nomor 100 dapat rekor dari Ibu 1, 3. Nanti kamu jemput di kantor Ibu ya 1 ya. Korek A. Nih, tepuk tangan dulu untuk kamu jawab. Dan ada pembelajaran ini selesai. Minggu depan kita akan masuk kepada organ penyusun sistem gerak, yaitu otot. Nah, jadi sebelum masuk besok akan Ibu berikan beberapa tugas dan silakan kalian pelajari sebagai persiapan untuk menghadapi pembelajaran otot pada minggu depan. Silakan ketua kelas pimpin doa. Yo, Rock. mengakhiri pembelajaran kita pada sore ini. Kita bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Cepat doa. Assalamualaikum